siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun sekarang udah siang, udah waktunya jam makan siang, teman-teman harus semangat ya belajar kimianya ya. Oke, biar ilmunya juga langsung terserap gitu. Oke teman-teman, sebelumnya Ibu mau doa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke teman-teman, ada yang tidak berangkat hari ini? Semua Bu hadir. Semua hadir, alhamdulillah ya. Sesuai kesepakatan kemarin, kita kan udah membahas stage 1 sama stage 2. Hari ini kita mau stage 3 dan stage 4, yaitu presentasi ya teman-teman ya. Sekarang udah membentuk sesuai kelompoknya? Oke, udah ya. Sebelum kita presentasi hasilnya, coba perhatikan terlebih dahulu layar di depan. Ini sedang ngapain teman-teman? Api unggun. Kira-kira kalau ini kan di gunung ya, Munsa ya, itu dingin apa enggak? Dingin. Kalian butuh kehangatan nggak kalau itu? Betul. Makanya di sini ada api unggun. Kenapa sih api unggun itu bisa menghangatkan gitu? Ada apinya. Ada apinya, benar. Iya ya. Kenapa orang-orang di gunung itu dingin terus api unggun? Karena menghasilkan panas gitu. Si apinya menghasilkan panas untuk menghangatkan tubuh. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara api unggun dengan ilmu kimia dengan yang kita pelajari hari ini itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, kemarin kan reaksi bawah kenapa? Dilatih? Iya, benar sekali ya, eksoterm sama endoterm. Jadi si api unggun ini tadi akan melepaskan panas ke lingkungan sekitar. Jadi yang sekitarnya menjadi hangat, betul? Betul. Nah, itu salah satu aplikasi reaksi eksoterm dalam termokimia gitu, teman-teman. Gitu. Terus, nah ini juga ada hubungannya sama pelajaran kehidupan gitu. Jadi dalam hidup kita juga seperti reaksi kimia ya. Kadang kita melepaskan energi dalam kimia tadi eksoterm. Terus juga kita terkadang menyerap energi untuk belajar dan tumbuh. Keduanya harus sama-sama kita gunakan gitu agar kehidupan kita tetap seimbang. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, itu kita ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian peserta didik dapat mengaplikasikan konsep reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan proyek kalian. Terus dapat menjelaskan juga konsep eksoterm sama endoterm sesuai sama proyek yang telah kalian buat. Oke? Oke, dari sini langsung aja biar cepet. Untuk yang pertama, kelompoknya pingsut dulu deh, pingsut dulu biar adil. Perwakilan kelompok? Oke. Yang kalah duluan. Ini kelompok 2 ya. Kemarin udah cool pets ya? Iya. Ininya. Ini betul sesuai yang di classroom? Betul. Oke. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga proyek nyata dari kami. Nah, kami membuat proyeknya ini tupai teman-teman dari masalah ada salah satu anggota keluarga yang mengalami demam di rumah, tapi walaupun jauh, jadi persediaan kopeknya kan terbatas, jadi kami bikin kopek dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Nah, untuk solusinya, kami buat kopek sederhana dari bahan garam dapur atau NaCl dan air yang bekerja melalui reaksi endoterm untuk menghasilkan sensasi dingin sebagai pertolongan pertama. Nah, untuk timelinenya ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kemarin 3 hari pertama dikerjakan di rumah saya, kemudian dilanjutkan di learning space di sekolah, kemudian lanjut ke rumah teman yang lain dan presentasinya di hari ini. Kemudian untuk bahannya ada plastik zipkin atau ziplock ya di warung-warung, kemudian ada plastik biasa, air biasa sama dengan batu. Nah, untuk produk yang dihasilkan berupa kopek sederhana dari campuran air dan garam dan kemasan ziplock yang dapat menghasilkan sensasi dingin saat digunakan untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Ini teman-teman bisa coba pegang. Ya, mungkin sekarang udah agak dingin ya teman-teman. Iya, agak tadi dingin. Iya. Mau coba tadi ya? Oke,
Sekian. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Belum ada? Beneran? Oke, kalau tidak ada, Ibu yang mau tanya ya? Iya, Bu. Oke, tadi produknya Coolpad. Iya. Nah, bahan utamanya apa tadi? NaCl. NaCl. Nah, coba Ibu mau tanya apa hubungan antara Coolpad ini dengan reaksi eksoterm atau endoterm yang kalian buat tadi? Hubungannya apa gitu? Oke. Jadi kan ini tuh garam ya teman-teman, NaCl. Ketika ditambah air maka bakal menghasilkan sensasi dingin ke lingkungan sekitarnya. Nah, ketika kita kan tadi kasusnya itu ada yang demam kan panas ya. Nah, kan membutuhkan pendingin gitu. Nah, pendingin alami yang kita buat itu ini garam NaCl yang dapat menghasilkan sensasi dingin gitu ke lingkungan sekitarnya. Oke, berarti tadi Ibu izin ini ya kesimpulan. Reaksi endoterm yang dihasilkan dari NaCl ditambah dengan air, jadi menghasilkan dingin, sensasi dingin karena ada endoterm yang menyerap panas. Benar. Oke, jadi intinya adalah reaksi endoterm. Oke, good. Terus selama kalian menjalankan project, apakah kalian mengalami kendala atau gimana? Terus solusi dari kalian gimana gitu? Kalau kendalanya sih ada Bu, karena beberapa waktu lalu itu tuh panas ya Bu ya. Ini tuh cepet banget untuk ke suhu ruangnya gitu. Jadi pas dicoba tuh aku udah nggak dinginnya gitu. Tapi kita coba terus. Oke, jadi nggak bertahan lama ya sebenarnya. Jadi itu mungkin dari kendala bahan dan itunya kayak gitu. Tapi kalau dari kendala teknis dari kelompoknya apakah bekerja semua? Bekerja semua Bu. Oke, good ya. Sesuai sama pembagiannya? Sesuai. Oke. Jadi teman-teman bisa dipraktikkan ya di rumah, itu ada NaCl sama air doang ya tadi ya. Ya. Oke, terima kasih dari kelompok 2, presentasinya bagus dan produknya juga bagus. Ditutup silakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami tutup, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu membuat hot pads. Untuk masalahnya itu ada seorang bapak-bapak yang nyeri sendi, terus di sekitarnya itu nggak ada kompor, tidak ada air panas untuk mengompres, yang mana beliau jauh dari pertokoan. Jadi karena beliau itu seorang kuli yang mana punya banyak kapur-kapur, jadinya kami membuat hot pads ini untuk solusinya. Berikut untuk tabelnya, itu ada 7 hari. Itu kami Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, serta Rabu. Untuk tempatnya kami ada random, pertama di kelas, kemudian yang kedua di rumah saya, kemudian di taman dekat sekolah, lalu yang terakhir kami di ruang kelas. Untuk bahannya sendiri yaitu yang pertama ada plastik, ada kapur tohor, air biasa, dan plastik bikin. Kemudian hasilnya seperti yang teman-teman dapat dilihat, hasil dari Coolpad-nya. Jadi Coolpad-nya, maaf. Jadi produk yang dihasilkan itu berupa hot pack sederhana dari campuran CaO dengan air ya teman-teman. Nah, nantinya itu dapat menghasilkan panas seperti itu. Jadi ini ya produknya teman-teman. Oh iya, ini ada salah materi ya kayaknya ya. NaCl. Harusnya CaO ya. Oke, nanti diperbaiki ya. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan ya teman-teman? Balikin dulu. Oke.
Masih panas apa enggak itu? Ini udah itu Bu. Kapur Udah tor tuh kapur gimana? kapur yang ada di di bangunan-bangunan gitu loh. Nah dia tuh caranya tuh kan serbuknya ini, terus itu diisi sama air, kemudian ditutup sama kedua kantong. Gampang banget ya. Nah, terus dia ditekan-tekan gitu aja biar bercampur. Nah, nanti mereka bakal menentukan panas. Cuman kami itu ada kendala Bu. Jadinya tuh kapurnya itu yang kami beli kemarin itu udah keadaan bukan kadaluarsa tapi udah lama jadi terkontaminasi. Jadi hasilnya kurang maksimal Bu. Oke, jadi nanti mungkin kalian bisa solusi ya, lebih kapurnya yang baru gitu. Iya. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke, dari Ibu. Tadi kan kendala udah disebutkan sama Dedila ya. Terus ada kendala teknis mungkin dari teman-teman yang nggak berangkat atau apa? Nggak ada. Oke. Kendalanya cuma satu tadi ya? Oke. Terus tadi Ibu lihat kan langkah-langkah belum dicantumkan di PPT ya? Sama kayak kelompok 2 juga belum ya tadi ya? Langkah-langkahnya. Oke, nanti bisa ditampilkan di PPT biar teman-teman nanti kan ini mau di classroom. Nanti biar bisa terlihat kalau teman-teman mau mencontoh gitu. Terus juga cara pemakaiannya mungkin teman-teman ini belum tahu cara pemakainya kayak gimana. Nanti juga bisa dikasih tahu di PPT gitu. Terus sama mungkin pembahasannya tadi kan baru hasil. Nanti pembahasannya kayak gimana, apakah itu reaksinya kayak gimana, terus pengaruhnya kayak gimana gitu, biar teman-teman lebih jelas gitu. Nanti kelompok 2 juga kayak gitu ya. Tadi Ibu belum mau koreksi. Oke, bisa ditutup. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke teman-teman, jadi tadi untuk kelompok 1 hot pad dan kelompok 2 cool pad ya. Jadi tadi udah dijelaskan untuk yang cool pad itu menggunakan prinsip apa? Reaksi endoterm. Terus yang hot pad? Exotherm. Nah, coba ada yang tahu nggak perbedaan antara exotherm sama endoterm? Bu, kalau endoterm itu berarti sistem yang menyerap panas dari lingkungan. Kalau yang exotherm berarti sistemnya itu melepaskan panas ke lingkungan. Jadi yang menyerap tadi menimbulkan sensasi dingin. Kalau yang melepaskan tadi menimbulkan sensasi panas. Oke. Terus tadi itu termasuk dalam contoh proses apa? Termokimia. Oke, termokimia ya. Untuk teman-teman boleh nanti dicoba di rumah, mungkin kalau P3K-nya lagi habis ataupun lagi di tempat mana yang jauh dari toko-toko itu bisa dicoba gitu ya. Oke, jadi untuk penjelasannya karena itu singkat ya teman-teman, exotherm sama endotherm, terus udah dijelaskan juga, teman-teman udah paham. Mungkin teman-teman bisa ada yang berani menyimpulkan? Saya Bu. Ya. Dari proyek yang sudah dibuat tadi itu kan ada hot pad sama cool pad. Nah itu ada reaksi exotherm yang melepaskan panas dan juga ada reaksi endotherm yang menyerap panas. Jadi kedua reaksi itu menunjukkan bahwa setiap reaksi kimia itu selalu melibatkan perubahan energi panas yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Oke, benar. Sependapat semua sama daerah mah? Pendapat. Oh ya Ibu, maaf tadi kan udah kesimpulan. Mau menambahkan sedikit. Tadi yang dari kelompok 1, kelompok 2 itu NaCl ya. Jadi kenapa sih NaCl bisa menghasilkan dingin? Jadi nanti Ibu jelaskan juga kan NaCl plus H2O dapat menghasilkan Na plus Cl plus dingin gitu reaksinya. Nanti biar teman-teman lebih jelas gitu. Terus yang CaO2 tadi menghasilkan CaOH2 terus plus sensasi panas gitu ya. Nanti bisa ditulis juga di reaksinya di PPT gitu. Oke. Karena teman-teman udah paham, udah menyimpulkan juga, mungkin teman-teman bisa menyiapkan selembar kertas untuk evaluasinya. Ini bisa dijawab teman-teman. Satu aja Bu yang ini. Ya. Pribadi ya teman-teman, sendiri-sendiri. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah? Sudah Bu. Oke, Ibu cek. Oke, betul. Oke, betul. Deholis mana Deholis?
Oke, betul. Oke, betul. Oke, Ibu lihat sudah benar semua untuk jawabannya. Perbedaan antara prinsip eksoterm sama endoterm tadi. Terus karena udah benar, udah paham juga, untuk minggu selanjutnya kalian bisa belajar untuk bab selanjutnya, dan nanti di rumah bisa dibaca-baca dulu untuk materinya, terus juga bisa kerjakan latihan soalnya gitu. Oke, teman-teman? Oke. Terus Ibu pesan nanti PPT yang udah diperbaiki nanti di-upload di Classroom ya. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.